Bagaimana cara membuat kompos? Kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang kita pakai. Yang pertama, kita kemarin menyediakan satu ukuran 1 meter kali 1 meter sebagai tempat untuk kita pembuatan kompos. Kemudian yang perlu kita sediakan lagi adalah rumput-rumput kering. Rumput-rumput kering adalah rumput-rumput yang mengandung karbon, dan ini akan berfungsi sebagai kalium, dan dia sebagai nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman. Kemudian kita juga membutuhkan rumput basah sebagai media untuk terjadinya proses fermentasi, dan kita memberikan juga tanaman-tanaman kacang sebagai sumber nitrogen. Di daun kacang banyak mengandung nitrogen, di batang kacang banyak mengandung fosfor. Di akar kacang banyak mengandung rhizobium yang merupakan bakteri untuk penghasil nitrogen. Kemudian kita juga tambahkan serbuk kayu sebagai sumber dari kalium. Unsur utama dalam pembuatan kompos adalah N, P, dan K. NPK, N dari daun kacang, kemudian P kita buat dari rumput-rumputan, kemudian K kita ambil dari serbuk kayu. Langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita akan menyediakan tempat dan kita gali 10 cm untuk media itu bisa menjaga kelembapannya. Jadi kita gali sedalam 10 cm. Kenapa tanah ini harus kita gali dan tanah ini kita pakai untuk medianya? Yang kita kembangkan adalah bakteri lokal. Jadi bakteri lokal dari tanah tersebut. Kita tanpa menambahkan bakteri lain. Sehingga hasil yang kita hasilkan akan sesuai dengan daerah tersebut. Ini adalah konsepnya pembuatan kompos. Jadi kenapa kompos tidak boleh beli? Karena kompos yang terbaik adalah kompos yang diproduksi sendiri dengan bakteri lokal di daerah tersebut. Karena apa? Itu akan sangat sesuai dengan tanah yang ada. Itu alasannya. Langkah kedua, setelah kita gali, kemudian kita tambahkan ranting-ranting untuk sebagai alas. Jadi ketika air itu berlebih, maka dia menjadi resapan di sana. Jadi kita tambahkan ranting-ranting. Kita tata sebagai alasnya. Oke, setelah alas kita taruh, kita berikan rumput kering. Rumput kering ini berasal dari kotoran kambing, sisa-sisa makan kambing, dari kandang ayam kita kumpulkan di sini. Ketinggiannya kurang lebih sekitar 5-10 cm maksimal. Setelah rumput kering kita tambahkan karbon dan yang mengandung kalium. Jadi kita serbuk kayu kita pakai. Serbuk kayu karena dia tidak terlalu tinggi kebutuhannya, kita hanya memberikan sekitar maksimal tinggi 5 cm. Setelah serbuk kayu, supaya terjadi proses fermentasi yang bagus, kita tambahkan rumput yang basah. Setelah rumput yang basah, kita tambahkan rumput yang mengandung nitrogen atau kacang-kacangan. Setelah kita kasih kacang-kacangan, kita tutup kembali dengan tanah kurang lebih tinggi 2 cm. Sambil diratakan supaya dia menekan dengan kondisi yang rata. Di dalam tanah ini banyak sekali mikroorganisme yang memang dia ada di dalam tanah. Dan tanah ini adalah sebagai media untuk nutrisi cukup bagi tumbuhan.
Jadi, bukan tanaman itu memakan pupuk, bukan. Tanaman tidak pernah memakan sampah, tanaman tidak pernah memakan pupuk. Tapi tanaman itu memakan nutrisi yang dihasilkan oleh pengolahan mikroorganisme terhadap kompos, terhadap kandungan-kandungan kimia yang ada, dan itu menjadi makanan bagi tanaman. Jadi bukan kompos yang dimakan tanaman, tapi kompos adalah makanan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Karena itu kita memakai tanah ini untuk mengembangkan mikroorganisme, dan ini akan menghasilkan yang luar biasa. Setelah kita beri tanah, kita berikan pacuan, bisa dari air kencing kambing, urin kambing, kita juga bisa dari limbah rumah tangga dicampur dengan air. Tujuannya adalah supaya menjaga kelembapan dan menjadi media untuk perkembangan bakteri. Jadi ini adalah urin kambing, dosisnya sekitar setengah liter, 500 mg, kita campurkan dengan sekitar 10 liter air. 10 liter air, kemudian kita siram-siramkan. Sedikit, nggak usah banyak-banyak. Jikalau air ini kurang, maka suhunya akan tidak panas. Tetapi jikalau air ini berlebih, maka suhunya akan panas. Jadi bagaimana melihatnya? Setelah 24 jam akan terjadi proses fermentasi. Besok kita akan lihat bagaimana reaksinya. Dan kita akan mendapatkan reaksi terbagus ketika kelembapan itu stabil. Dan proses lakukan ini terus-menerus, step by step, sampai akhirnya seberapa banyak bahan yang kita miliki, berapa lama kita menggunakan proses ini, minimal 1 bulan sampai 3 bulan baru kita pergunakan. Cirinya bagaimanakah kompos yang baik? Kita akan melihatnya. Oke. Ini adalah salah satu contoh kompos yang kita buat setelah umur 1 bulan. Jadi dia tidak berbau, dia dingin. Dia remah, jadi dia sangat bagus untuk tanaman. Dia tidak menjadi lengket ketika kita pegang seperti ini, dia tidak, hancur. Dan ini adalah ciri kompos yang sudah jadi. Jadi berapa lama tergantung dari bahan. Kalau memang berbahan kayu, dia akan sudah mudah dihancurkan. Kalaupun seperti berbahan kayu seperti ini, dia mudah hancur sudah. Karena apa? Ini proses fermentasi. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita punya kompos mentah seperti ini, kita bisa menggilingnya, kita bisa menyimpannya. Kalau kita pergunakan dalam polybag, kita bisa menapis atau mengayaknya, kita pilih dan kita cari yang terbagus. Jadi dengan cara seperti ini semua sudah hancur. Kalau kompos yang kita gunakan adalah media dari kotoran ternak, seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran bebek, setelah dia menjadi kompos, kita bisa aplikasikan untuk sebagai pakan ikan. Bagaimana caranya? Kita proses dengan proses yang sedikit sama, kemudian kita butuh waktu sekitar 1 sampai 3 bulan sama, kemudian kita bisa aplikasikan langsung sebagai pakan ikan seperti ini.